Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang sempurna dan utuh dalam ajaran Islam, sebagai wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diklaim menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Umat Islam juga percaya bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai universal yang relevan sepanjang waktu dan tidak lekang oleh zaman. Al-Quran dapat dipahami dan diaplikasikan oleh semua orang dari segala lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang atau zaman. Namun faktanya Al-Quran sangat bergantung pada hadis dalam praktik keagamaan dan hukum Islam. Tanpa hadis, ajaran Islam tidak bisa dijalankan. Misalnya sholat yang disebut sebagai tiang agama, tata caranya tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menekankan perintah untuk melaksanakan sholat dan manfaatnya saja. Perintah sholat dalam Al-Quran biasanya berupa perintah umum seperti dirikanlah sholat, atau laksanakanlah sholat. Tidak ada penjelasan seperti apa sholat itu. Demikian pula tidak ada perintah sunat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Al-Quran yang dianggap sempurna karena mengandung ajaran yang komprehensif, tepat dan universal, serta dijaga kelestarian dan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata tidak mampu secara praktis menjadi sumber hukum yang cukup bagi umat Islam. Ketidakcukupan Al-Quran dalam menjawab semua persoalan umat menjadi pemicu utama lahir dan berkembangnya hadis. Hadis adalah teladan hidup Nabi Muhammad yang menjadi pedoman bagi umat Islam, serta merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Peran hadis sangat krusial bagi umat Islam karena hadis berperan sebagai bayan atau penjelasan terhadap Al-Quran, di antaranya bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyiri, atau bahkan melakukan bayan nasakh. Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih samar seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji, memberikan rincian dan spesifikasi hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, menguatkan dan memperjelas apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Bahkan hadits dapat menetapkan hukum-hukum baru dan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran. Sungguh sangat aneh. Bagaimana mungkin wahyu Allah yang sempurna dan utuh tetapi secara praktik, keagamaan dan hukumnya justru sangat bergantung pada hadis, bisa direvisi atau dibatalkan oleh hadis. Lebih parahnya lagi menurut banyak sarjana kritis seperti Goldziher, Schacht, Krohn, Juinbol menyimpulkan bahwa mayoritas hadis bukan berasal dari Nabi. Setelah melalui kajian tekstual, filologis, dan kronologis secara ilmiah, para sarjana modern menyimpulkan persentase hadis adalah perkataan Nabi sangat kecil sekali. Beberapa argumen yang mereka sampaikan antara lain, sanad hadis tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen Islam awal sebelum tahun 700 Masehi. Banyak hadis yang muncul setelah ada perdebatan hukum di abad kedua Hijriah, dan sanad direkayasa mundur agar tampak berasal dari Nabi. Juinbol dalam karyanya Muslim Tradition 1996, para sarjana menyimpulkan bahwa mayoritas hadis adalah hasil dari inovasi abad kedua Hijriah yang kemudian disandarkan pada Nabi. Hadis hampir seluruhnya diciptakan oleh fuqaha, bukan berasal dari Nabi. Fuqaha adalah bentuk jamak dari faqih, yaitu para ahli fikih dalam Islam. Orang-orang yang mengembangkan dan merumuskan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan metode istinbat hukum lainnya. Para fuqaha abad kedua Hijriah banyak menciptakan hukum sendiri, lalu menisbahkannya ke Nabi Muhammad melalui hadis yang baru diciptakan untuk membenarkan pendapat mereka. Mereka menciptakan rantai perawi yang tampak otentik, dengan memilih nama-nama perawi dari tokoh-tokoh terkenal agar tampak kredibel, kemudian memulai hadis dengan kata-kata misalnya, Rasulullah bersabda, atau telah menceritakan kepada kami, agar tampak sah. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pengumpulan dan kanonisasi hadis baru dilakukan berabad-abad setelah Nabi Muhammad wafat, dan prosesnya sangat politis. Bahkan pada masa khalifah pertama hingga ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, hadis ditolak sebagai sumber hukum formal. Dalam Taqyid al-Ilmi yang diriwayatkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi, Umar bin Khattab mengirim surat ke semua gubernur. Barang siapa yang memiliki catatan hadis, hendaklah ia menghapusnya. Kemudian ia sendiri membakar koleksi hadis yang dimilikinya. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Hubungan Umar dengan Nabi Muhammad sangat erat.
baik sebagai sahabat, pengikut, maupun sebagai ayah mertua Nabi Muhammad. Ia dikenal karena keberanian dan ketegasan sikapnya dalam mempertahankan Islam. Jadi apakah umat Islam saat ini sebenarnya mentaati hukum Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah, atau hukum buatan manusia yaitu hukum yang dikarang oleh para fuqaha dan ulama klasik? Klaim Al-Quran sebagai kitab yang sempurna, utuh dan mencakup segala hal ternyata hanya klaim retoris, karena pada kenyataannya perintah-perintah dalam Al-Quran tidak dapat dilaksanakan tanpa hadis. Hadis memiliki otoritas lebih tinggi secara praktis daripada Al-Quran, karena hadis tidak hanya menjelaskan, tapi juga membuat hukum baru dan membatalkan ayat Quran. Dan lebih parahnya lagi menurut penelitian sejarah, mayoritas hadis bukan berasal dari Nabi Muhammad melainkan karangan para fuqaha untuk membenarkan dogma dan legitimasi penguasa dalam mengendalikan narasi. Islam yang katanya agama Allah ternyata hanya menjalankan hukum buatan para fuqaha.